Saya mungkin tidak bisa sampaikan sebagai guru, ini hanya pengalaman saya. Kita jangan pernah kompromi kalau bicara tentang kebenaran atau keadilan. Nah, ketika Anda memutuskan menjadi seorang politisi, Anda itu sebetulnya sudah siap mengorbankan Anda sebetulnya untuk kepentingan orang banyak. Menarik memang melihat kiprah Ahok selama beberapa tahun ini. Ahok memang pernah dipenjara karena terkena fitnah, tapi itu tidak mematikan sinarnya. Bahkan sesudah keluar dari penjara, dia mendapat banyak tawaran kerja. Dan Ahok menerima tawaran yang paling berkesan. Yang benci Ahok akan semakin benci, karena dulu niat mereka memenjarakan Ahok memang untuk membunuh namanya. Tapi sayang, Tuhan punya kehendak yang berbeda. Kelompok 212 tetap sibuk mencari nasi bungkus dengan demo di mana-mana, sedang Ahok namanya sudah kemana-mana. Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakin oleh mereka. Mereka dulu pernah menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur gara-gara Ahok kepleset lidah. Bukan karena menista agama, tapi ujaran kepleset lidahnya Ahok dipolitisasi menjadi api yang membara dan demo yang berjilid-jilid. Demo 411, 212, dan sebagainya dan sebagainya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini untuk keutuhan NKRI. Bermula dari Pilkada Jakarta 2017 adalah sebuah kunci kotak Pandora yang berisi bahayalatan perpecahan NKRI. Kembali lagi semua karena Ahok, tapi jangan salahkan beliau atau semua kejadian intoleransi yang kita hadapi di setengah tahun terakhir ini. Apalagi dengan sikap jantan dan patriot beliau dalam menyikapi semua gejolak yang terjadi. Dari meminta maaf berkali-kali, mendatangi kepolisian untuk diperiksa menghadiri semua pengadilan yang dipaksakan. Itu kebesarannya dalam menerima kekalahan di pilkada. Bagaimana ikhlasnya beliau menghormati keputusan tak normal dari hakim, bahkan yang paling menyayat hati sebuah pembacaan surat oleh Bu Vero sambil terisak biru. Ya, inilah contoh seorang negarawan yang selalu mementingkan kepentingan tanah airnya dibandingkan dirinya dan keluarganya sendiri. Dan kepada siapapun, Anda yang beranggapan kalau hukuman penjara yang Ahok dapat hari ini memang pantas untuknya, maka saya mau Anda semua tahu kalau ucapannya di Pulau Seribu itu hanyalah reaksi semata. Reaksi dari penggunaan rumah ibadah sebagai sarana untuk mengkafir-kafirkan sesama sebagai alat politik, meraih kekuasaan yang memang sudah dimulai semenjak Pak Ahok menjadi DKI 1. Dan kepada siapapun Anda yang beranggapan kalau hukuman penjara yang Pak Ahok dapat hari itu memang pantas untuknya, maka saya mau Anda semua mengerti kalau ucapannya di Pulau Seribu itu hanyalah reaksi semata. Reaksi dari penggunaan rumah ibadah sebagai sarana untuk mengkafir-kafirkan sesama alat politik. Video viral si Buniyani itu nggak perlu diperkarakan, maka Pak Ahok pun seharusnya nggak perlu diperkarakan. Orang-orang yang menodai rumah ibadahlah yang seharusnya masuk ke bui. Merekalah yang memaksa seorang gubernur yang disumpah menjaga Pancasila, merasa perlu menyelamatkan sila pertama, mengingatkan warganya untuk jangan tertipu oleh orang-orang yang menjual ayat suci dan menjual Tuhan hanya untuk kepentingan kekuasaan semata. Memang keberadaan Ahok di perpolitikan Indonesia seperti duri dalam daging. Untuk para penikmat status quo, para preman konglomerat hitam, pejabat nakal dan polkritisi busuk, masih teringat sebagaimana kursi DKI 1 dapat menambah seseorang menduduki kursi RI 1 di tahun 2012 lalu. Orang yang selama 2 tahun dapat merubah Jakarta yang begitu kompleksnya dari semak belukar menjadi sebuah taman bunga yang indah. Tentu sangat menakutkan kalau bisa bertengger menjadi hari kiamat untuk Anda para begundal, pengkhianat bangsa. Ya, para preman berjubah agama yang muncul setelah masa reformasi menjadi pembuka demo-demo dan nyanyian. Secara konsisten mendatangi balai kota semenjak Ahok resmi keluar dari Gerindra dan dilantik menjadi gubernur pada November 2014 silam.
Kelompok yang selalu mengkafir-kafirkan Ahok dengan baju putih-putih kebanggaannya tak henti-hentinya berteriak lantang dan garang, seakan mata pencaharian mereka hanya demo saja. Segal fitnah pada buzzer sosial media yang selalu menghembuskan fitnah menjadi penggiring brand pembuka tadi. Dari fitnah sumber waras reklamasi sampai munculnya kembali PKI di Indonesia, sebuah fitnah yang disokong oleh media-media mainstream seperti Tempo, Jawa Post, Grup TV One, dan MNC Group, menaruh bibit permusuhan dan kebencian yang masif pada sang gubernur dan etnis minoritas. Pada umumnya, sementara itu pembiaran belasan tahun pada pengajaran agama radikal transnasional macam Hizbut Tahrir yang semakin membesar dari hari ke hari, sangat tidak menolong perkembangan sosial di tanah air. Ini untuk keutuhan NKRI. Bermula dari Pilkada Jakarta 2017 adalah sebuah kunci kotak Pandora yang berisi bahaya-latan perpecahan NKRI. Kembali lagi semua karena Ahok, tapi jangan salahkan beliau atau semua kejadian intoleransi yang kita hadapi di setengah tahun terakhir ini. Apalagi dengan sikap jantan dan patriot beliau dalam menyikapi semua gejolak yang terjadi. Dari meminta maaf berkali-kali, mendatangi kepolisian untuk diperiksa, menghadiri semua pengadilan yang dipaksakan. Itu kebesarannya dalam menerima kekalahan di pilkada. Bagaimana ikhlasnya beliau menghormati keputusan tak normal dari hakim, bahkan yang paling menyayat hati sebuah pembacaan surat oleh Bu Vero sambil terisak biru. Ya, inilah contoh seorang negarawan yang selalu mementingkan kepentingan tanah airnya dibandingkan dirinya dan keluarganya sendiri. Dan kepada siapapun, Anda yang beranggapan kalau hukuman penjara yang Ahok dapat hari ini memang pantas untuknya, maka saya mau Anda semua tahu kalau ucapannya di Pulau Seribu itu hanyalah reaksi semata. Reaksi dari penggunaan rumah ibadah sebagai sarana untuk mengkafir-kafirkan sesama sebagai alat politik, meraih kekuasaan yang memang sudah dimulai semenjak Pak Ahok menjadi DKI 1. Dan kepada siapapun Anda yang beranggapan kalau hukuman penjara yang Pak Ahok dapat hari itu memang pantas untuknya, maka saya mau Anda semua mengerti kalau ucapannya di Pulau Seribu itu hanyalah reaksi semata. Reaksi dari penggunaan rumah ibadah sebagai sarana untuk mengkafir-kafirkan sesama alat politik. Video viral si Buniani itu nggak perlu diperkarakan, maka Pak Ahok pun seharusnya nggak perlu diperkarakan. Orang-orang yang menodai rumah ibadahlah yang seharusnya masuk ke bui. Merekalah yang memaksa seorang gubernur yang disumpah menjaga Pancasila, merasa perlu menyelamatkan sila pertama, mengingatkan warganya untuk jangan tertipu oleh orang-orang yang menjual ayat suci dan menjual Tuhan hanya untuk kepentingan kekuasaan semata. Memang keberadaan Ahok di perpolitikan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.